Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan, syahra tarbiyah wa syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu wali murid SDIT Matahari yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya sampai hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat yang beriman, yakni melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal ibadah kita, ibadah puasa, ibadah salat, ibadah baca Quran dan lain sebagainya, dan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Diam aja. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Jamaah kaum muslimin wali murid SDIT Matahari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam edisi pesantren Kilat Ramadan SDIT Matahari 2020, dan edisi ini adalah edisi virus corona, karena memang semua kegiatan dikaitkan senantiasa dan selalu dikaitkan dengan corona. Bahkan ketika ada orang lahir di bulan-bulan ini, namanya anaknya diberi nama Siti Corona. Karena memang semua corona menjadi hangat, menjadi perbincangan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan tahun ini memang sungguh berbeda dengan ibadah Ramadan tahun-tahun lalu, di mana pada saat ini kita merasakan sesuatu yang kita merasa bahwa betapa kecilnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan dengan demikian juga kita merasa betapa Allah Subhanahu wa taala maha besar. Mengapa? Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya karena virus corona, makhluk Allah yang tidak terlihat, semua kegiatan dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi juga kehidupan di dunia itu menjadi berubah. Sistem kehidupan berubah, sistem ekonomi, sistem komunikasi dan lain sebagainya. Bahkan pendidikan di Indonesia berubah menjadi KBM-nya menjadi KBM secara online. Banyak dan hampir semua kegiatan dilakukan secara online. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati, ini kita berbicara tentang kondisi sekarang ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, kita bicara dengan kondisi sekarang. Kalau kita cermati, rasanya ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang janggal. Betapa tidak? Coba kita perhatikan. Kalau dahulu, kalau sebelum-sebelumnya orang ke masjid yang dibawa adalah parfum, minyak wangi, tapi sekarang yang dibawa adalah hand sanitizer dan alat cuci tangan. Itu satu. Yang kedua, kalau sebelum-sebelumnya kita senantiasa diperintahkan untuk tersenyum ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, tetapi sekarang senyum kita dibatasi dengan adanya masker. Gitu. Jadi senyum indah saudara-saudara kita tidak terlihat, namun kita yakin hatinya tetap tersenyum. Di balik maskernya itu tetap tersenyum dan tetap berbagi kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu ketika ada orang bersin itu senantiasa didoakan.
Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Tetapi sekarang kalau ada orang bersin dicurigai, oh jangan-jangan ini kena virus ini. Ketika ada orang batuk dicurigai, ada orang pilek dicurigai, kemudian dijauhi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Dulu kita sering silaturahim, berkumpul, berjabat tangan itu diperintahkan, karena berjabat tangan itu adalah menggugurkan dosa satu sama lain. Tetapi sekarang kondisi seperti COVID-19 ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak, tidak berjabat tangan. Kemudian ada hal lain lagi. Misalnya kita sholat berjamaah misalnya, ya, sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat waktu yang biasa kita ketika mendengar azan kita langsung ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Namun sekarang kondisinya kita hanya sholat di rumah dan menjauhi keramaian, menjauhi perkumpulan-perkumpulan karena dikhawatirkan ada penularan virus corona. Dan ini menunjukkan sekali lagi, ini menunjukkan betapa lemahnya kita. Hanya karena makhluk kecil yang tidak terlihat, semua tatanan kehidupan, semua sistem kehidupan berubah total. Sehingga perilaku manusia pun sehingga berubah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini masih bicara kelemahan kita, berbicara tentang kemahakuasaan, kemahabesaran Allah dan kelemahan kita. Ketika seekor nyamuk Aedes aegypti atau yang menyebabkan demam berdarah menyengat di antara kita, itu menyebabkan sakit demam berdarah dan banyak di antara saudara-saudara kita yang meninggal oleh karena nyamuk, gigitan nyamuk tersebut. Dan ini makhluk yang lebih kecil lagi, namun efeknya sangat dahsyat sehingga kita kondisinya sampai seperti ini. Apa saja yang menjadi efek dari itu semua? Coba kita lihat satu persatu. Orang-orang yang biasa kerja akhirnya dirumahkan. Yang biasa dia memiliki penghasilan, karena kondisi sekarang ini maka terpaksa dia tidak punya penghasilan. Kemudian yang memiliki karyawan, dia juga merasa bingung dan pusing. Bagaimana dia harus membayar karyawan, sementara karyawan harus tetap digaji, kemudian sedangkan income-nya, pemasukannya tidak ada. Subhanallah. Begitu juga para pekerja yang lainnya, semuanya dalam kondisi sulit. Dan kita semua, sebagian besar di antara kita merasakan hal yang sama, merasakan sulit. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan datang. Ramadan datang menerpa kita, menaungi kita. Bulan berkah, bulan yang Allah turunkan keberkahan dan kemuliaan serta kebaikan yang banyak di dalamnya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa beribadah di bulan Ramadan, kita bisa berinteraksi di bulan Ramadan, dan kita bisa, walaupun dengan kondisi-kondisi terbatas, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Namun tetap dalam bingkai kesabaran. Kaum muslimin rahimahumullah. Kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tidaklah manusia itu dibiarkan mengaku beriman sebelum dia diuji. Lihat di surat Al-Ankabut ayat 2. Bahwa manusia itu tidak dibiarkan mengaku beriman sampai dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini artinya bahwa ketika kita mengaku beriman, kemudian Allah uji kepada kita, ini memang merupakan bukti keimanan kita, bahwa Allah sayang pada kita.
Di dalam ayat yang lain dikatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah bahwa sungguh Allah benar-benar menguji kepada kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Dan di ujung ayat itu Allah katakan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kondisinya kita sedang dilanda ketakutan, kekhawatiran akan tercemarnya, akan tertularnya virus corona. Sebagaimana yang telah menjangkiti, yang telah menghinggapi sebagian saudara-saudara kita, sehingga akhirnya mereka meregang nyawa. Itu merupakan suatu kekhawatiran yang dalam. Bahkan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan kita, terhadap ketakutan ini, maka pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan peraturan berupa PSBB, kemudian peraturan-peraturan yang lainnya, belajar dari rumah, sholat di rumah, aktivitas di rumah, dan lain sebagainya. Ini adalah karena sayangnya pemerintah kepada kita, pada rakyatnya, dalam rangka melindungi rakyatnya dari terjangkitnya kita dari virus corona. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kekhawatiran yang dalam bagi kita semuanya. Virus corona telah memberikan menghadirkan perasaan takut, perasaan khawatir di dalam diri kita terhadap virus corona yang akan dan yang mudah-mudahan kita tidak terjangkit, kita tidak tertular oleh virus-virus corona tersebut, sehingga kita tetap dalam kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sabar itu diantaranya adalah orang yang ketika diberi cobaan dia mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini, kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagai orang yang beriman, ketika corona itu datang, ketika ujian itu datang, wabah, musibah itu datang pada kita, maka hendaknya kita tetap tenang, kita tetap bersabar. Kita serahkan semuanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga kita melakukan usaha-usaha pencegahan, usaha-usaha yang bisa menghindarkan kita dari musibah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Sabar itu memang ibarat gembok yang mengunci lisan kita untuk tidak berkeluh kesah mengutuk takdir. Bahkan sabar itu dikatakan juga sebagai rantai yang membelenggu anggota badan kita ketika agar kita tidak menampakkan perlawanan dan pertentangan akan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sabar itu ibarat bendungan yang menahan hati dari derasnya perasaan marah, perasaan kesal, perasaan dongkol, serta berbagai macam kemelut perasaan lainnya yang bergumpal-gumpal di dalam hati. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian memang sabar itu tidak ada definisi yang baku. Namun sebagian para mubalik, sebagian para ahli mengaitkan bahwa kesabaran itu dengan ketenangan hati di saat ditimpa cobaan, bertahan di atas ketaatan dan tegar dalam membelakangi kemaksiatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sabar itu banyak macamnya. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan takdir. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu wali murid SDIT Matahari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sabar dalam menjalankan perintah Allah. Terkadang kita terasa berat sekali ketika perintah Allah datang. Ketika puasa datang, ada sebagian orang yang mengatakan, ya belum lama baru berakhir Ramadan, ini udah datang lagi Ramadan. Ada juga orang yang mengatakan ketika azan berkumandang, baru aja sholat, ini udah mau sholat lagi. Ya, terasa berat rasanya di hati. Namun kita yakin, di hati Bapak Ibu sekalian, wali murid, di hati kita semuanya tidak ada perasaan berat ketika perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala datang. Memang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu hal yang harus kita lawan dari kemalasan, dari rasa berat. Ini artinya kita sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dalam melawan rasa malas kita. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selain memberikan perintah pada kita, Allah juga berikan larangan. Allah turunkan larangan sehingga perintah dan larangan yang kita laksanakan dalam mematuhi, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ini adalah untuk tujuan kebahagiaan kita sendiri. Oleh karena itu ketika kita menjauhi larangan, ini perlu kesabaran. Karena betapa tidak ketika Allah larang kita untuk ghibah, ini terasa berat meninggalkannya. Banyak orang yang hobi ghibah, gosip, dan lain sebagainya. Ini merupakan hal-hal yang harus kita sikapi dengan sabar. Sabar ketika kita meninggalkan larangan. Jangan kita lakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada hati, ada perasaan meninggalkan sholat, maka harus kita lawan. Ini adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam mungkin ada kebiasaan-kebiasaan orang yang mengkonsumsi barang-barang haram, ini juga harus kita lawan. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Corona, sekali lagi ini memang temanya Corona, COVID-19. Ini merupakan satu hal yang boleh dibilang takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah berikan, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kewajiban kita adalah menerima dan dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah ada yang baik, ada yang buruk. Takdir Allah yang baik harus kita syukur. Takdir Allah yang buruk seperti virus corona COVID-19 ini harus kita terima dengan sabar. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka ketika Umar melakukan perjalanan ke negeri Syam, bahwa di sana dikabarkan ada wabah taun, maka Umar kembali ke negerinya, tidak jadi masuk ke negeri tersebut karena untuk menghindari takdir yang buruk, yakni adanya wabah. Kemudian ada sahabat bertanya, wahai Umar, mengapa Anda lari dari takdir Allah? Ya, kita lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Kemudian ada yang mengatakan, Umar bertanya, ketika kamu memiliki kambing, kemudian ada dua lahan yang satu rumputnya subur, lahan yang satu tandus, kemanakah kamu arahkan kambing-kambingmu? Maka pasti kambingmu kamu arahkan kepada lahan yang rumputnya subur. Kaum muslimin rahimakumullah, kita menghindari corona, menghindari virus ini
dengan mentaati perintah pemerintah dan mengikuti fatwa MUI, yakni kita menjaga jarak, kita melakukan hal-hal yang diberikan ketentuan-ketentuan oleh pemerintah. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan, telah menjanjikan balasan yang terbaik kepada orang-orang yang sabar, yakni pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika Allah membersamai kita karena kita telah berlaku sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dari segala kekeliruan-kekeliruan kita, akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, akan menjamin rezeki kita, akan menjaga kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Kita jalankan Ramadan di tengah corona ini dengan perasaan sabar, dengan menguatkan rasa sabar. Karena salah satu pendidikan Ramadan adalah menguatkan rasa sabar kita. Betapa tidak, kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita merasa haus, merasa lapar, tetapi karena kita tahu, kita yakin, kita beriman bahwa yang memberikan kewajiban puasa adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahan rasa lapar, kita tahan rasa haus tersebut agar puasa kita tetap terjaga. Ini artinya bahwa kita terpupuk, kita terlatih untuk menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian di lain hal juga, ketika kita terpancing oleh suatu emosi, terpancing untuk marah, maka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang bisa menahan rasa marahnya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika kamu diajak berkelahi, maka katakanlah Qul inni shaim. Katakanlah sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini juga bahwa puasa bisa menahan sabar dari emosi-emosi yang tidak terkendalikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Puasa dengan segala kebaikannya adalah melahirkan para hamba-hamba Allah yang tangguh, yang bertakwa, dan hamba-hamba Allah yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Corona pergi, Ramadan datang.